Shalom, hari ini saya membahas tentang kesembuhan dan pengampunan dosa. Kita baca ayatnya di Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di sini dikatakan bahwa kita sudah dilayakkan untuk mendapat bagian orang-orang kudus. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kita sudah dipindahkan, saudara. Dari kuasa kegelapan kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Tetapi seperti ayat 12 dikatakan, Dia melayakkan kita. Berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan yang membuat kita bisa mendapat bagian orang-orang kudus dan bisa pindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anak yang kekasih. Ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi yang melayakkan kita adalah pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus Bapa kepada kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara, dosa-dosa kita diampuni, maka kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, dan kita sudah layak untuk mendapatkan bagian orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Dan saya percaya salah satunya adalah kesembuhan. Dan kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 13-14, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, ketika kita sudah diampuni di kayu salib itu juga, Yesus memakukan segala sesuatu yang menuduh kita, yang mendakwa kita, yang mengancam kita, itu semua sudah dipakukan oleh Dia di kayu salib. Maka ketika itu semua sudah dipakukan, segala kuasa dari kerajaan gelap itu tidak mempunyai otoritas lagi atas kita. Maka kita tidak lagi hidup di bawah otoritas kerajaan gelap, tapi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita tidak lagi hidup berdasarkan hukum kerajaan gelap, tapi kita hidup berdasarkan hukum kerajaan Allah, di mana kita tahu bahwa sakit penyakit itu tidak ada di dalam kerajaan Allah, saudara. Dan kesembuhan adalah milik kita. Kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh belur-belurnya kamu telah sembuh. Saudara, hidup untuk kebenaran ini artinya kita hidup sadar akan kebenaran diri kita di dalam Allah. Bahwa kebenaran diri kita ini bukan berdasarkan kebenaran diri kita sendiri, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi kebenaran diri kita ini berdasarkan apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib, berdasarkan kebenarannya Yesus. Nah, kita harus sadar akan hal itu, dan ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang benar, maka oleh bilur-bilurnya kita ini sudah sembuh, saudara. Maka kita bisa menerima kesembuhan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Banyak kali dari kita menyesali diri kita belum mengampuni diri kita untuk kesalahan yang sudah kita lakukan in the past. Mungkin kita pernah menyakiti orang-orang yang kita kasihi, atau kita gagal dalam bisnis kita, atau kita gagal dalam sekolah kita, dan itu menjadi satu bitterness di dalam hati kita yang membuat kita tidak bisa memaafkan diri kita, dan berulang-ulang kali kita terus mengingat akan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu, saudara, kita secara tidak langsung kita belum menerima pengampunan dari Allah, dan secara tidak langsung kita menempatkan diri kita kembali kepada di bawah kerajaan kegelapan, karena kita memberikan otoritas kepada iblis untuk menindas kita. Maka perlu bagi kita untuk terus mengingatkan diri kita bahwa kita adalah
kebenaran Allah di dalam Bapa, bahwa kita ini hidup berdasarkan kebenaran Yesus Kristus, bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Dan saudara, satu lagi, banyak orang berpikir bahwa ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu akan termanifestasi nanti ketika kita meninggal, kita masuk surga, baru kita bisa merasakan kerajaan Allah, baru kita bisa menemukan kerajaan Allah, baru kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi di Lukas 17 ayat 20 sampai 21, Yesus berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, kerajaan Allah itu ada di antara kita. Kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Maka segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk menjalani hidup ini sudah ada di dalam diri kita, saudara. Kita hanya perlu menerima, mengaksesnya, mengambilnya, memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dan salah satu bagaimana kita bisa mengaksesnya adalah dengan kita terus mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah kebenaran diri Allah. Terima kasih saudara. Shalom, Tuhan memberkati.